Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di studio, kembali kita bisa sama-sama di sini, tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Iya, pagi-pagi yang hadir ibu di sini mukanya kok pada tegang-tegang, Bu. Kayak mau di foto KTP gini semua. Iya. Udah makan, Bu? Alhamdulillah ya, seger jadi semuanya, Bu ya. Ya pemirsa, di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang akibat perceraian. Sebelum kita dengarkan dan ikuti bersama tausiah Mamah mengenai tema kita, saya mau tanya dulu. Adakah di sini yang sudah merasakan akibat perceraian? Tidak harus bercerai loh. Mungkin mantunya atau anaknya yang bercerai. Boleh, Bu? Ibu Mariam katanya ada. Iya, silakan Bu Mariam. Boleh berdiri, Bu? Dipakai mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Majlis Taklim Khairun Nisa Bogor Timur. Iya. Salam. Apa? Kok dia bingung, Bu? Kenapa ya? Kenapa ada Iya. permasalahan Ibu, ada apa? Ada apa? Ada tentang perceraian, akibat perceraian, Ibu punya Begini pengalaman? Mama, saya ingin bertanya, Iya. apakah hukumnya seorang suami, bekas suami yang menceraikan istrinya dan menyerahkan anak-anaknya kepada istrinya dan dia tidak sama sekali tidak mau bertanggung jawab. Oke. Ya, baik. Iya. Baik, Ya, terima kasih. Demikian. Enggak. Enggak. Demikian, ya. Demikian ya, Ibu ya. Baik, Pak, ini banyak sekali, Pak, akibat perceraian yang paling berasa itu adalah untuk anak. Anak-anak. Nah, jadi sebenarnya kalaupun terjadi perceraian, sebenarnya tanggung jawab kedua orang tua terhadap anaknya, karena kan Mama sering bilang tidak ada bekas anak. Nah, itu gimana, Mas? Sekaligus tausiahnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio, yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada, pagi hari ini judul kita yaitu akibat perceraian. Perceraian itu akhir daripada sebuah pernikahan. Berbagai alasan orang bercerai. Mereka bilang rumah tangganya sudah bisa dipertahankan. Suaminya menyakiti istrinya atau berselingkuh atau tidak memberikan nafkah lahir, tidak memberikan nafkah batin atau kawin lagi. Banyak alasan kenapa keluarga itu bercerai. Ada juga yang bilang, saya bercerai itu memberikan pelajaran kepada pasangan saya biar dia tahu diri bahwa saya tidak suka diperlakukan seperti ini. Banyak sekali alasan yang menyebabkan kenapa rumah tangga bercerai. Kita lihat di masyarakat termasuk kasus Ibu Mariam tadi. Dan ini banyak terjadi di masyarakat. Apa sih akibat-akibat daripada perceraian? Yang paling pokok seperti Abdel bilang tadi, anak-anak. Anak-anak korban yang paling pertama dan paling utama dari keluarga yang bercerai. Anak-anak bingung. Mamah ayahnya yang tadinya serumah kok jadi terpisah. Mamah ayahnya yang tadinya mesra jadi berantem, jadi ribut, jadi bermasalah, jadi saling menjelekan. Nih anak jadi berpikir, jadi sedih. Kenapa tadinya serumah sama ayah, sekarang ayahnya pergi. Cuman sama mamahnya doang. Nah, anak ini biasanya akibat yang paling nampak ketika rumah tangga bercerai. Anak ada yang jadi murung, jadi sedih, tidak mau bergaul dengan orang lain. Apalagi tetangganya nanya, teman sekolahnya nanya, kemana bapakmu? Kenapa bapakmu bercerai? Anak ini bikin bingung, bahkan ada yang depresi gara-gara orang tuanya bercerai. Bahkan banyak anak-anak yang nilai sekolahnya jadi jeblok, jadi jelek. Gara-gara orang tuanya bercerai. Karena dia dipikirin oleh anak-anak yang mereka tidak sampai jangkauan pemikiran ke sana. Yang kedua, akibat perceraian itu adalah ibu, orang tua dari yang bercerai. Ayah ibu si istri, ayah ibu si suami, mereka pun ikut kena dampaknya. Masya Allah, anak-anak saya ada apa masalahnya? Udah tenang, anak saya udah kawin semua, ternyata masalah timbul lagi. Anak-anak bercerai, berpisah. Saya merasa melihat kemarin anak saya bahagia, senang, ternyata sekarang ribut. Ya Allah. Kasihan anak saya, kasihan cucu saya. Sedih dia.
Itu yang dipikirkan oleh kita orang tua daripada suami istri yang bercerai. Terus dipikirin karena kita orang tua selalu menginginkan anak-anak kita senang dan bahagia. Masya Allah. Terus sampai nggak bisa tidur, sholat malam dan sebagainya. Apalagi yang diakibatkan bercerai. Ekonomi. Dampak ekonomi pun tidak sedikit. Termasuk contoh Ibu Maryam bilang. Suami istri bercerai, anaknya ikut istrinya semua, lakinya nggak nunjang sama sekali. Ya. Boro-boro ngasih duit, datang aja kagak. Ya. Bini sungsang subel, makanya jadi bini pinter nyari duit. Jangan cuma minta sama suami jadi nggak kaget kayak begitu. Ya. Apalagi dampaknya adalah emosi kita. Biasanya orang yang baru bercerai emosinya naik, marah, kesel. Kenapa? Ada sesuatu yang ada dalam dadanya itu yang tidak bisa dikeluarkan karena kesal dengan pasangannya. Ya. Oleh karena itu saya sarankan, kalau masalah dalam rumah tangga mas semua juga punya, tergantung mengatasinya. Jangan ada masalah langsung bikin bercerai, salah. Selesaikan masalah. Lebih baik memperbaiki yang ada daripada menghancurkan yang ada, membangun yang baru belum tentu lebih baik. Ya. Begitu. Oke, baik, itu dia tausiah Mama mengenai tema kita di pagi hari ini, akibat perceraian. Ibu-ibu dipersiapkan pertanyaannya, kita akan break dulu sebentar, nanti kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, oke. Ada beberapa majelis taklim yang pagi hari ini hadir, saya akan absen dulu satu persatu. Yang pertama adalah Majelis Taklim Hoirunisa Bogor. Waalaikumsalam. Bogornya di daerah mana, Bu? Bogor Timur. Sukasari. Sukamulya dong. Yang ada masjid gede itu. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Udah mandi Bu? Udah ya. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Raudatul Jannah. Waalaikumsalam. Ini dari Tangerang ya Bu? Kawaraci. Karawaci. Ada berapa orang, Bu? 33 orang. Terima kasih sudah hadir di sini semua ya. Pemirsa, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai akibat perceraian. Sekarang saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir di sini untuk bertanya. Silakan. Dari mana aja boleh. Iya. Ada, Bu? Boleh ya. Berdiri, iya. Mau koprol juga boleh kalau dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Rida dari Majelis Taklim Raudatul Jannah, Perumnas 1, Karawaci, Kota Tangerang. Iya. Yang ingin saya tanyakan ke Mama Dede, ini bertepatan dengan putra saya yang ketiga. Iya. Itu bercerai sama istri, punya anak 2 karena orang tua tidak setuju. Boleh dikatakan kata gaul itu korban miskin. Korban apa? Korban miskin. Korban miskin. Ya. Jadi orang ketiga itu dari ibu yang Ya. tidak setuju dengan anak saya, tapi Ya. sudah mempunyai putra 2. Ya. Cucu saya punya cucu 2. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Mama Dede, dosakah seorang ibu sampai menyuruh anaknya itu bercerai? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika orang sudah menikah, kata Nabi, jaga istri kalian. Ya. Yang menyebabkan kalian halal menikah dengan menyebut nama Allah. Yang menyebabkan halal kalian berhubungan suami istri karena menyebut nama Allah. Kalau ada suami yang neko-neko dengan istrinya nggak bisa ngelawan, urusannya langsung dengan Allah. Dari hadis ini jelas, siapapun orang yang mempermainkan perkawinan, termasuk orang tua dan mertua, menyuruh anaknya berpisah bercerai padahal tidak ada masalah, itu mereka berdosa karena misahkan apa yang dipersatukan oleh Allah. Harusnya suaminya, istri Anda mempertahankan istrinya, karena ketika dia sudah menikah, pada saat itu mantu Anda adalah istri daripada anak Anda, kewajiban di bawah naungan dia. Jadi dia wajib mempertahankannya. Harusnya bawa pindah kemanapun begitu. Tidak boleh ngikutin kemauan mertuanya. Iya. Wah, kalau menikah dulu kok dinikahkan kalau nggak setuju gimana, Bu? Yang
Yang dari menikah itu sudah saya yang menikahkan di rumah saya, Pak, di rumah anak saya laki-laki. Ya, walinya siapa dari pihak perempuan? Itu kebenaran dia datang, tadinya katanya nggak mau datang, tapi akhirnya dia datang juga, kakaknya Pak yang mewalikan. Artinya memang dari awal dipaksakan. Dari awal dipaksakan. Jadi anak Anda menikah dengan perempuan yang orang tuanya tidak sesuai, tidak cocok, dipaksakan oleh anak Anda. Karena itu dia saking cintanya, dia rela, alhamdulillah diwalikan oleh kakaknya. Anda nggak usah pikirin, kalau memang Anda sebagai orang tua sudah maksimal berusaha menyatukan anak Anda. Anak Anda sebagai suami sudah benar-benar menjadi suami yang baik buat istrinya. Dia masih memisahkannya, mereka yang berdosa. Tapi kalau Anda sebagai mertua yang dari awal tahu situasi, dan anak Anda sebagai suami yang tidak memberikan cara bagaimana mempertahankan rumah tangga, kalian semua berdosa. Ya. Jadi sekarang udah terjadi, bermohon kepada Allah, berikanlah yang terbaik. Ini pengalaman buat kita semua. Kalau dari awal sudah dipaksakan, kesananya pun sulit. Makanya ridallah fi ridal walidain, suktullah fi suktul walidain. Dari awal anak Anda menikah dengan menantu Anda tidak mendapatkan ridho dari orang tuanya. Ini akibatnya. Iya. Terlalu dipaksakan dari awal. Nah, buat pasangan muda nih, Ma, yang banyak menghadapi masalah seperti ini, belum dapat ridho, bukannya nggak dapat, Ma, gimana caranya supaya perkawinannya atau pernikahannya diridoin? Banyak sholat malam bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ini terbaik buat rumah tangga saya, masa depan saya, agama saya, dunia akhirat saya? Hanya Allah yang tahu jawabannya. Di kita sekarang, maaf dalam tanda kutip, kebanyakan orang menikah, gue cinta, mau kata apa? Maju terus, makan tuh cinta. Semua menanggung resiko dan akibat. Iya, makan tuh cinta, cocolin sambal dikit. Ya. Oke, baik, yang berikutnya ada Bu, yang dari Bogor, Sukamulya, Sukasari. Iya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Aam Saad dari Ya. Majelis Taklim Khairunisa Bogor Timur. Ya. Begini Mama mau bertanya. Ya. Gimana sekarang kan kalau banyak rumah tangga yang bercerai karena tidak sepaham Ya. atau berselingkuh. Ya. Ini kalau laki-lakinya mau menceraikan istrinya tapi istrinya cacat, bisu. Gimana Mas sebaiknya? Ya. Kalau Assalamualaikum cerai warahmatullahi itu wabarakatuh. ibu mutlak milik suami. Kalau suami sudah menceraikannya, mau cacat, mau bisu, mau normal, udah jatuh talak. Karena yang namanya cerai tidak harus ada ijab kabul. Suami mengatakan jatuh talak. Ya. Begitu. Begitu Ibu Bogor. Iya. Oke, baik. Ada lagi Bu yang ingin bertanya? Oh iya, silakan Bu. Hati-hati jatuh Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sukarwati dari Majelis Taklim Baiti Janati, Paku Jaya, Serpong Selatan, Ya, Serpong Pong. Utara, Iya. Tangsel. Iya. Yang saya mau tanyakan, Mama Dede, apabila perceraian yang cerai mati, apakah betul nantinya di sono Di mono, di mono. Di di mana? alam akhirat Oh, iya. bisa ketemu lagi? Iya. Oke. Hadis Nabi mengatakan kalau sama-sama suami istri soleh dan solihah, dia dekat kepada Allah, menjauhi dosa-dosa dan maksiat. Kata Nabi, insya Allah bertemu. Kalau ibu nggak percaya silahkan survei duluan, nanti Iya. kirim SMS ke saya. Tapi apabila Iya. si suami atau istri yang ditinggalkan Kawin lagi. yang meninggal dunia gitu Kawin lagi. Iya. Terus bagaimana Masalah itu? apa gitu Ya ya? tidak masalah, emang Iya. jodohnya masih ada daripada dia nganggur. Iya. Gitu. Emang Ibu Berarti ada di niat? alam akhirat ketemu atau tidak, Ibu, Iya. Mama? Bu, soal ketemu atau tidak urusan Allah, tapi Nabi mengatakan kalau dua-duanya soleh dan solehah itu pasti ketemu. Iya. Jelas? Amin. Iya, Ya, Ibu. jelas. Makanya saya bilang kalau ibu nggak percaya survei dulu, saya juga belum pernah survei kok. Ya Iya. kan belum tahu jadi Iya. Makanya, Iya. jadi Sekian, terima yang kasih. jelas kata Nabi, Iya. kalau pasangan ini soleh dan solehah, insya Allah ketemu. Iya. Caranya bagaimana? Serahkan sama Allah, itu mah alamnya Allah yang tahu kok. Abdul Iya. udah pernah ke sono? Belum, terima kasih enggak dulu ya. Makanya. Iya. Ya, Begitu terima Ibu kasih. Sekarwati. Iya, Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Emang Ibu Sekarwati ada niat menikah lagi atau meninggal dalam waktu dekat? Enggak. Iya. Pertanyaannya, Ibu bercerai?
Enggak, masih Iya, punya pertanyaannya suami. masih Seandainya. seandainya ya. Seandainya meninggal, seandainya kawin lagi gitu ya. Oke, baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Deden. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati-Hati bersama Mama Deden. Masih ada majelis taklim yang belum di absen ya. Yang berikutnya itu majelis taklim Uswatun Hasanah. Waalaikumsalam. Lemes banget, Bu? Enggak, ya dari daerah Lenteng Agung ya, Bu ya. Dekat kelurahannya ya. Dekat ISIP. Dekat rel kereta api. Iya. Batasan suaranya kecil kalah sama suara kereta. Iya. Yang berikutnya adalah majelis taklim Baiti Jannati. Waalaikumsalam. Ini dari daerah Tangsel, Serpong Utara. Ya, ada Ibu Sekar. Sekarwati ya namanya. Iya. Yang berniat ingin meninggal kan? Oh iya. Nggak niat juga pasti kita akan meninggal, Bu. Ya. Oke, baik, kita masih lanjutkan lagi pembahasan tema kita tentang akibat perceraian. Kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum Mama, saya Meli, umur saya 15 tahun. Saya udah nggak sekolah lagi Mama. Dulu saya punya orang tua lengkap. Ya waktu saya SD, mama papa saya bercerai. Terus sejak itu saya kurang kasih sayang dari Mama. Terus sekarang saya tinggal sama nenek Ma. Ma, saya sempat punya pacar. Pacar saya menodai saya, sehingga keperawanan saya hilang. Dia ninggalin saya. Ya, terus saya main sama anak-anak yang lebih dewasa dari saya. Terus saya disuruh melayani om-om sama teman saya. Ya, terus saya kejerumus, Ma. Iya, terus saya udah 1 tahun mau ngelayanin om-om. Uangnya buat saya beli handphone, buat saya kasih nenek, buat jajan, buat pergi-pergi sama teman. Ya, habis Mama sama Papa udah jarang ngasih uang. Mama sama Papa udah nggak pernah peduli lagi sama saya. Yang sekarang saya inginin Mas seperti dulu lagi. Dapat kasih sayang dari Mama, dari Papa. Saya juga ingin berubah, Ma, buat pergaulan bebas ini. Asal Mama Papa merhatiin saya dan sayang sama saya seperti dulu lagi. Saya mau dipeluk, dikasih kasih sayang sama Mama sama Papa. Mohon doanya ya, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia tayangan singkat mengenai kehidupan Meli. Ini contoh nyata akibat perceraian orang Iya. tua, 15 tahun. Ini sangat konkret. Ya, Kita lihat, kita pun sampai terharu ngelihatnya. ya. Orang tuanya bercerai ketika Meli masih SD. Dia sedang butuh kasih sayang. Meli diserahkan kepada neneknya. Namanya nenek-nenek kan? Ya. Perhatian sama anak sudah kurang. Karena Ya. kita fokus buat nurutin diri kita. Kesehatan kita saja sudah ngabisin energi kita. Jadi yang penting cucunya barangkali bisa hidup, bisa makan. Itu barangkali yang neneknya pikirkan. Ya. Dia tidak tahu kemana itu anak. Punya pacar 15 tahun. Dinodai sama pacarnya, ditinggal. Akhirnya sekarang jadi wanita. Masya Allah, luar biasa. Ini contoh konkret. Oleh karena itu pemirsa Antv dimanapun Anda berada, saya menghimbau. Yuk, jangan egois jadi orang. Jangan berpikir untuk diri kita, tapi berpikir untuk masa depan anak-anak kita. Kita lebih baik berpikir memperbaiki pernikahan yang ada. Walaupun sudah ada keributan, pasti rumah tangga mah ada. Tapi yuk kita perbaiki. Pakai akal sehat, pakai pikiran yang jernih, pakai iman kepada Allah bahwa yang namanya hidup tidak harus enjoy selamanya.
Kasihan anak-anak kita. Bagaimana masa depan mereka? Mana tanggung jawab kita sebagai ayah? Mana tanggung jawab kita sebagai ibu? Sebagai orang tua di masa depan mereka? Sementara semuanya adalah tanggung jawab kita. Baik buruknya anak di masa depan tanggung jawab kita. Bukan orang tua kita yang disebut neneknya tadi. Yuk pemirsa, saya menghimbau kepada Anda siapapun ada masalah dalam rumah tangga, berembuk, rundingkan, selesaikan. Pakai kepala dingin, jangan pakai emosi. Satukan kembali rasa cinta yang pernah sirna. Demi anak-anak kita, demi masa depan anak-anak kita. Masya Allah, saya yakin siapapun orang yang melihat kasus Meli ini akan terharu. Kecuali kalau permasalahan rumit diselesaikan, itu pun bercerai. Makanya Nabi bersabda, perceraian sesuatu yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah. Yuk, lebih baik pertahankan rumah tangga kita demi anak-anak kita. Iya. Oke, baik. Sekarang saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan dari Lenteng Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunyanah dari Majlis Taklim Uswatun Hasanah Lenteng Agung. Iya, Cik Bunyanah. Bu Bunyanah. Bagaimana agar anak tidak kehilangan panutan orang tuanya, agar tidak menjadi keluarga yang produknya broken home. Ma, ini bagaimana orang tua menjadi panutan? Kalau berdua sih gampang, Ma. Tapi kalau udah bercerai, gimana caranya supaya si anak tetap bisa meneladani orang tuanya? Kalau orang tua masih menyatu, memberikan panutan kepada anak gampang. Biar anak rajin sholat, bapak mamanya rajin sholat, dan sebagainya. Ya. Sekarang bagaimana kalau orang tuanya bercerai? Kalau orang tuanya bercerai, ini anak ikutnya siapa? Ikut ibunya. Jangan sekali-kali ibu menjelek-jelekan ayah. Ini anak ikut ayahnya. Jangan sekali-kali ayah menjelek-jelekan ibu. Karena figur daripada orang tua itu yang harus mereka contoh. Sekesal apapun kita dengan mantan pasangan kita, jangan menjelek-jelekannya di depan anak-anak kita. Nanti akan tercipta di benak mereka kesal dengan siapa yang dijadikan oleh orang tuanya, itu akan membekas seumur hidup, tidak akan hilang. Maka anak tadi akan menjelma menjadi orang yang menyebalkan. Oleh karena itu dikatakan mendidik anak di waktu kecil seperti mengukir di atas batu, sampai kapan nempel. Wah, ayah saya begini. Wah, ibu saya begini. Jadi sekali lagi, jangan sekali-kali memberikan berita yang negatif dari ibu atau ayah anak-anak kita. Tapi berikan kepada mereka contoh yang positif. Ini loh ibumu, ini loh ayahmu. Cuman ayah sudah tidak cocok. Itu saja saya rasa. Iya, begitu. Itu teladan yang baik buat anak kita. Iya, baik. Pemirsa, kita akan break dulu sebentar. Nanti kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dedet. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati-Hati bersama Mama Dedet. Iya, senyumnya ibu manis-manis banget ya sekarang. Karena udah nggak ngantuk, sekarang udah kelihatan gigi kalau senyum ya. Tadi masih dikulum-kulum malu-malu ya. Baik, kita masih membahas tema tentang akibat perceraian. Saya berikan kesempatan lagi kepada ibu yang ingin bertanya. Silakan. Oh Allah ya Rabbi. Kaget saya. Iya. Belum ditunjuk udah berdiri. Ayo, Ya, ayo. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inem Subekti dari Majelis Taklim Baiti Janati, Paku Jaya, Serpong Utara, Tangsel. Tangsel. Yang saya tanyakan ya Mas, saya sebagai orang tua laki ya Mas. Saya punya menantu umur 16 tahun. Saya sangat sayang sekali sama menantu saya Mas. Iya. Tapi ternyata kalau udah masalah-masalah selalu minta cerai Mas. Saya suruh sabar anak saya sampai 1 tahun. Ternyata Anak ibu ditunggu. umur berapa? Anak saya 27 Pak. Ya, Bu. ya. Terus setelah itu ya asal pulang terlambat ternyata bannya jedot mah, marah sampai rumah banting pintu, Apa nih? minta cerai gitu, pulang kerja Bannya? gitu, kerbannya ini jedot gitu. Bannya jedot apa? Rumah marah, terus marah minta cerai. Saya suruh sabar mah sampai 5 kali minta cerai. Terus Iya. bagaimana ya?
Saya damaikan nggak bisa. Iya. Terus anak diserahkan ke saya. Saya memang pengen punya anak lagi. Alhamdulillah saya terima. Iya. Memang kamu benar minta cerai benar. Iya. Iya mas, sampai nangis. Ibu mau cerita sampai kapan Bu? Nanti nggak dijawab-jawab nih ya. Alasannya begini mah, kenapa saya dulu kan udah ngomong sama kamu Ti. Iya. Kan kalau umur segitu belum bisa ngikut suami. Nggih, monggo ya. Silakan duduk sebelum bannya jedot ya. Ya. Terima kasih. Mas. Iya. Jadi ono anak lanange bannya jedot. Sampai di rumah Ngono lah Pak Jembekti. Iya. Jadinya ngono. Iya. Jadi rupanya mantu Anda kekecilan ya Del. Iya 16 tahun. Belum dewasa. Yang namanya anak belum dewasa namanya juga anak-anak. Pola berpikirnya masih anak-anak. Dia bilang banyak jedot ya gara-gara laki minta cerai. Iya. Kesel ini minta cerai. Maaf, Anda sebagai orang tua, anak Anda sebagai suaminya wajib ngerangkul terus, diperbaiki karena resiko dia jadi menantu Anda. Saran saya jangan diceraikan, jangan. Itu kelakuan anak-anak begitu. Jadi nasehatin sama Bu Inem Subekti. Jadi kan bannya aja yang kejedot ya. Mudah-mudahan palanya enggak, iya. Macam lah masalahnya. Oke, iya. Makasih ya Bu Inam ya. Ya, karena dia Ya. masih anak-anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Makanya kan di negara kita punya undang-undang anak usia sekian Iya. belum layak nikah jangan nikahin karena Iya. masih ngono-ngono. Iya. Ngono-ngono wae nggak bisa ngene-ngene. Ya. Ada satu lagi yang ingin bertanya, Bu, dari Bogor deh. Iya, ini udah berdiri ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Hendriani dari Ya. Majelis Taklim Khairunisa Sukamoya Bogor Timur. Iya. Mangga Cileni. Saya mau bertanya, Mah, adakah hal-hal yang bisa membatalkan talak dari seorang suami? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau suami sudah mengucapkan talak atau cerai itu langsung jatuh talak. Ada hal yang membatalkannya tidak kecuali kalau mau kembali namanya rujuk. Tidak ada yang membatalkan kecuali kalau mau rujuk silakan rujuk tapi maksimal 2 kali. Yang ketiga sudah tidak boleh rujuk. Begitu Bu. Iya. Terima kasih. Iya Bu Ya. ini. Kalau istrinya dalam keadaan mens, dia nggak tahu si suami kalau istrinya mens. Kalau istrinya men itu tidak sah untuk bercerai. Oh, Jadi tungguin sampai istrinya mennya selesai dan keramas baru dicerai. iya. Jadi kalau perempuan yang dicerai lagi men haram dicerai. Perempuan dalam keadaan suci sudah dicampuri itu pun haram dicerai. Iya. Jadi habis suci tidak dicampuri itu yang boleh dicerai. Iya, oke. Baik, sekarang kita akan mendengarkan Mama memberikan kesimpulan untuk tema kita, akibat perceraian. Silakan, Pak. Pemirsa, akibat perceraian begitu luas dampaknya. Yang pertama, ini yang paling dominan, yaitu anak-anak yang bercerai. Anak-anak dirundung kesedihan, dia patah semangat, dia pun malu bergaul dengan temannya, dia pun depresi, Masya Allah, karena malu orang tuanya bercerai, ribut melulu. Belum teman sekolahnya, belum tetangganya nanya, kenapa bercerai. Banyak masalah yang anak belum bisa nampung. Yang kedua, orang tua dari pasangan yang bercerai pun kita mikirin, ya Allah kenapa anak saya begini. Jangan sampai dia nggak bahagia. Kita orang tua pengen anak senang dan bahagia. Ketika melihat anak kita bercerai, rapuh hati orang tua tadi, terenyuh, kemudian dia sedih. Bahkan ada yang sampai sakit-sakitan karena mikirin anaknya bercerai. Kemudian yang selanjutnya biasanya masalah faktor ekonomi yang jadi kacau. Tadinya suami memberikan cukup buat anak istrinya. Begitu bercerai suami, Masya Allah, nggak ingat-ingat buat bininya. Apalagi buat anaknya, Masya Allah. Udah bininya pentang-panting nyekolahin anak. Ngasih makan sama anak. Kemudian yang selanjutnya juga, emosi juga banyak yang tidak terkendali. Gara-gara bercerai jadi marah-marah, jadi ngamuk, jadi putus asa dan lain sebagainya. Oleh karena itu saran saya, kalau masalah ada dalam rumah tangga, semua juga punya, tapi yuk selesaikan, rembukan, musyawarahkan. Karena perceraian bukan solusi yang terbaik, masih ada jalan lain untuk memperbaiki pernikahan. Kecuali
Kalau masalah sangat rumit luar biasa, boleh bercerai. Makanya Nabi bersabda, perceraian adalah halal tapi sangat dibenci oleh Allah. Iya. Baik, pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Ibu-ibu yang hadir di sini juga terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan. Ya. Dan mudah-mudahan Ibu Inem sebekti orang kejedot pulang dari sini. Banyak orang kejedot. Ya, terima kasih Ibu Inem ya. Salam buat anaknya yang kejedot itu ya. Pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi. Tentunya tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede dan Fiostin Des. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.